Selamat sore. Ada beberapa yang saya lihat wajah lama tapi penampilan baru. Ada beberapa yang merubah gaya pakaian. Ini pengamatan setelah saya terakhir pelayanan bersama Amang Sagala itu 3 Maret di LAI Pak Anwar Chen di kantor Anda. Itu pelayanan bersama Amang Sagala. Dan sesudah itu libur 3 tahun. Harusnya saya melayani Agustus lagi bersama Amang Sagala. Tapi Amang sudah duluan pergi ke rumah Bapa. Dan hari ini saya bersyukur dalam banyak peristiwa Allah masih mengizinkan kita ada di sini. Itu berkat yang kalau dirimang-rimangi apa bahasa Bataknya ya. Iya, direnung-renungkan itu wah pasti akan sujud syukur banyak kali. Selamat datang yang baru udah hadir. Kita lihat buku acara kita dulu, ada beberapa perbaikan sebelum kita memulai acara. Pada halaman 3, kesaksian pujian dari STT Trinity di Parapat, judulnya berubah. Jadi apa ya, Ted? Bapa pelihara. Bapa pelihara. Oke, kemudian pengisi acara kita, kesaksian pujian kita bertambah sesudah persembahan, sesudah lagu persembahan dan doa persembahan, lagu persembahan ada kesaksian pujian dari Bapak Bonggut Sidabutar. Ini kali pertama beliau menyanyikan pujian di KBD dari sekian puluh tahun pelayanan di KBD. Kita kasih tepuk tangan dulu supaya semangat. Terima kasih ya Pak Bonggut. Lalu perubahan lainnya saya coba lihat. Tidak ada, sudah tidak ada. Jadi kita sama-sama buka buku acara kita setelah koreksi. Sekali lagi saya menyambut dari sini Horas. Kata mama saya harus pakai Horas Jalagabe. Jadi saya juga mau mengikuti nasihat beliau. Horas Jalagabe. Horas Jalagabe. Kerennya, senang mak tua ketawa tuh di sana. Senang ngelihat semua kita ada hadir di sini. Kita berjumpa dengan satu kesepakatan, kita jumpa untuk beribadah, bersekutu dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelumnya kita mau lirik kiri kanan dulu, ada yang terasa berbeda atau orangnya sama aja. Oh, ada dada-dadahan loh jauh dari sana ke sini. Yang di belakangnya belum di dada tapi yang di ujung terlihat relasi ya. Oke, selamat datang. Ada yang baru rasanya buat saya. Bukan yang di belakang Amang. Iya, pria ganteng dan masih muda. Boleh berdiri, kita kasih tepuk tangan. Boleh namanya dan marga atau bukan orang Batak? Ray. Marga? Oh, oke, Pasar Ibu, pasarnya Rp1.000 ya. Oke. Lalu kemudian ada lagi, saya ngelihatnya baru itu yang baru, yang mana Linda? Oh, oke, saya kealingan Esther. Di belakang Esther, silahkan berdiri. Wanita cantik di belakang Esther. Boleh, namanya siapa? Imelda Boru Simangunsong. Kita kasih tepuk tangan Imelda. Ada Simangunsong lain di sini? Belum ada ya Imelda? Bawa Simangunsong lain ke sini ya. Oke. Supaya kita bertemu bersama-sama. Kita latihan lagu dulu bersama ya. Walaupun sudah oke mungkin. Tapi saya ingin kita latihan nomor 7 di buku acara. Nomor 9 dan nomor 12. Sebelum kita mulai ada yang keberatan? Enggak ada ya, enggak protes ya. Oke, kita mulai lagu nomor 7.
nomor 9. Nah ini medley. Saya dengar ada beberapa versi, tapi kali ini kita ikutin versi saat ini ya. Singers. Oke, kalau enggak nanti kita menyatukan lagi, oke? Sekarang kita latihan lagu nomor 12. Tuntun aku Tuhan Allah. Sumber air. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan hiang awanmu, juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Terima kasih. Yang menarik dari lagu ini yang sempat jadi pembicaraan kami, ada Pak Anwar juga, boleh dikoreksi kalau salah. Roti hidup buat orang Batak ternyata sagu-sagu ya. Sagu-sagu Hangoluan, gitu Pak Anwar? Iya. Udah berubah jadi apa? Jadi lapet hangu. Saya kebayang makan sagu-sagu nggak boleh ngomong kan ya.
Kalau ngomong gitu. Di padang gurun terus sagu-sagu gitu. Seru orang Batak itu. Bapak Ibu Amang Inang Opung, semuanya saudara-saudaraku yang masih muda-muda, setengah muda, kita berkumpul hari ini itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Salah satu lagu yang membuat saya yaitu His Goodness Running After Me. Jadi termasuk hari ini sudah disediakan kursi-kursi dan saya ada di sini. 3 tahun, lalu 2 kali, terakhir tadi yang saya bilang, lalu sekarang ketemu lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mewakili KBD YBD pengurus menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu dan semua kita yang di sini. Bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru tadi, Ray dan Lina, ibadah kita bersama-sama dan saya sampaikan selamat datang. Mudah-mudahan semakin banyak Pasar Ibu dan Simangunsong di sini. Untuk hikmatnya acara, saya meminta tolong untuk semua gadget dan HP boleh dimatikan selama kebaktian. Saya mengundang semua kita berdiri, kita mengangkat pujian Goklas Niroha Doau. Goklas Niroha Doau Musik saja, kita beranjak, boleh salaman, boleh namaste, boleh saling lihat. Pria saja, pria bahasa Indonesia. Pria saja. Di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan. Sama-sama, aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan Bahasa diam di Bataknya dalamku. bersama-sama, bahasa Batak saja. Boleh manortor. Goklas Niroha Doau, Ringo Lukon, Ringo Lukon. Nortornya. Ringo Lukon, Goklas Niroha Doau, Ringo Lukon. Totong Tirohago, mau lihat deh, Goklas Niroha, maringan holongi Tuhan dia. Mau lihat deh, Goklas Niroha, maringan molongi Tuhan dia. Hudul Masudena. Senang saya bisa bahasa Batak. Masih canggih. Ray bisa bahasa Batak? Bisa, oke. Kita akan membuka ibadah kita dalam doa bersama. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan ayat ini. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan ini. Kita berdoa, ya Allah, kami bersyukur karena kami sama-sama ada di sini. Berbagai hal telah kami jalani hari ini. Kalau kami mengambil waktu tenang, bertemu, bersekutu dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan saudara seiman, anggota tubuh Kristus, kami tahu Allah sedang melanjutkan rencananya bagi kami masing-masing. Biar kami boleh peka akan suara daripada kebenaran itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, beracaralah di dalam kami, di dalam ruangan ini. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengangkat pujian, datanglah ya sumber rahmat, tapi kita mau menenangkan diri kita untuk bersaat teduh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya mengundang kita semua berdiri, kita mengangkat pujian. Datanglah ya sumber rahmat. Sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu pada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Laki-laki saja bahasa Batak. Roha sai pamiti rohako Mangedehon dengan bahasa milehonmu diawon di ruang rumah suruhan mangendehon sangapi Pujiyoku o Jahoa partano batoa. Sama-sama. Malua doto diku arahago gooni posrohaku owalonku diriku tu surgoi Yesus ayuruyau atitu naliluau nadi hopo doa nama pai magolu. Kita angkat pujian ini sekali lagi bahasa Indonesia. Sesudah itu saya persilakan Pak Anwar Chen untuk buka
buka foto. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu pada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah memberi inspirasi kepada hamba-hamba-Mu di sepanjang sejarah. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau juga berbicara pada saat ini, menyapa kami melalui firman-Mu yang sudah Engkau pelihara Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat membacanya, merenungkannya bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau menguasai Tuhan segenap hati kami, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di tempat-tempat lain yang turut Tuhan bersekutu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Anwar mau ngapain? Pak Anwar duduk lagi, Oh, duduk nanti lagi ya? khotbahnya ya. Oh gitu ya. Oh ya, baik. Ya. Pak Baik. Anwar. Gak apa-apa ya Pak Anwar? Oke, kita nyanyi lagi kita ya. Kita mengangkat pujian lagu nomor 4, lagu yang diciptakan Amang, Abang, pendeta kita, pembina rohani kita. Tapi saya ingin memori kita pusatkan pada saat pertama kali kita menerima, mengalami hidup baru itu. Bagaimana Allah memakai lewat lagu ini atau kehidupan yang kita jalani. Kita mengangkat pujian hidup baru. Kita angkat pujian ini 2 kali berturut-turut. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu, Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hampa dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan, hormat dan kemuliaan hanyalah untukmu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima Saya minta musik saja, kita merenungkannya. Musik saja. Refnya sama-sama. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau beri
Aku yang hampa, ku puaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah sujud. Sembah sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagi Hidupku Bapa. hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagi-Mu. Saya mengundang semua kita berdiri, kita membuka Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca bergantian. Ayat yang pertama laki-laki, ayat yang kedua perempuan, demikian selanjutnya. Sudah dapat semua? Silahkan para bapak membacakan ayat yang pertama. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila Engkau ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari STT Trinity, pujian Bapa Pelihara. Di darat
hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Kita ulangi lagu ini mulai dari bait yang pertama. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Silahkan Pak Anwar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati saudara sekalian di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon agar Engkau berbicara menyapa kami. Kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka Mazmur pasal 62. Ayat yang menjadi tema perenungan kita bersama. Kalau tadi kita membaca Mazmur sesudah itu, Mazmur 63, sekarang kita membaca Mazmur 62, yaitu ayat yang kedua dan ketiga. Ini hanya dua ayat, saya ajak kita untuk bersama-sama membacanya. Kita mulai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Demikian firman Tuhan kita. Shalom buat kita semua. Horas madhita salutna. Karena ini komunitas Bona Pasogit, ya saya campur-campur bahasanya ya. Ya.
Hari ini tema kita membuat kita langsung sadar kita berada dalam situasi yang penuh tanda tanya. Saya kira bukan sembarangan ini dipilih, ini tentu sudah melalui sebuah perenungan dan doa. Di tengah-tengah segala hal yang bisa membuat kita galau, bagaimana firman Tuhan sekali lagi berbicara menyapa kita. Dan memang tepat sekali kalau teks yang diambil itu adalah Mazmur. Dan ini secara khusus kalau kita baca judulnya di atas, untuk pemimpin biduan atau penyanyi ya, menurut Yedutun. Yedutun itu sejenis nama nyanyian, kita tidak tahu persis seperti apa, kita tidak punya lagi teksnya. Lalu Mazmur Daud. Kalau kita sudah bicara soal Daud, kita tahu ini orang yang berada di posisi puncak. Seorang yang mempunyai kekuasaan, kekayaan, pengakuan. Seorang yang begitu dekat kepada Tuhan, tapi ternyata tidak lepas dari kegelisahan. Saya rasa ini yang perlu kita akui bersama-sama. Kalau orang hanya menampilkan dirinya tenang-tenang saja, itu bisa dikondisikan, bisa dilatih untuk kelihatan tenang. Tapi mari kita jujur, kalau kita membaca kitab Mazmur, dan pernah ada seorang profesor ya, namanya Walter Brueggemann, dia seorang ahli perjanjian lama, mengajar di salah satu seminari di Amerika. Dalam sebuah penelitiannya, dia menghitung kira-kira Mazmur yang berisi pujian itu berapa, Mazmur yang berisi keluhan itu berapa banyak. Dan kesimpulannya adalah 30%. Sepertiga dari Mazmur, kira-kira 50 Mazmur ya berarti ya, isinya adalah kegelisahan. Isinya adalah suara tangis, keluhan, protes di hadapan Tuhan. Dan itu langsung membuat saya yang membaca kajian itu banyak mengakui memang itulah hidup manusia. Ya. Mazmur itu menurut Martin Luther itu bagaikan Alkitab kecil. Alkitab kecil itu Alkitab mini. Dalam Alkitab kecil ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Lalu bagaimana umatnya berbicara kepada Tuhan. Menarik ya, yang disebut firman Tuhan itu dua arah di dalam Alkitab kita ya. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berbicara dari atas, tapi Dia juga yang berbicara melalui hidup dan pengalaman umatnya. Jadi kalau kita hari ini buka Mazmur 62, judulnya pun sudah tenang dekat Allah saja, kita tahu ini adalah sebuah ekspresi dari pengalaman universal. Saya suka takjub. Karena teks yang saya baca ini usianya lebih dari 2.500 tahun. Sebagai seorang penerjemah Alkitab, saya sering takjub bagaimana sebuah teks yang sudah begitu kunonya, kita kan lupa kunonya teks ini. Kalau orang baca Alkitab ingat gak bahwa yang dia baca itu buku dari 2.500 tahun yang lalu? Saya yakin gak banyak yang ingat. Tidak banyak, kita pikir itu baru ditulis kemarin. Ini buku yang sudah terlalu tua. Tetapi kenapa dia masih bisa berbicara kepada kita hari ini? Karena buku ini membedah hidup manusia di sepanjang zaman. Buku ini membuat kita mengerti sebenarnya yang namanya orang percaya itu seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, dua ayat ini cuplikan ya. Di lembaga kita sebenarnya tradisinya adalah harus baca sampai utuh. Kecuali Mazmur 119. Bisa berjam-jam kita membaca itu. Ya, tapi meskipun ini cuplikan, harap kita sadar ini menggambarkan sebuah pergulatan batin dari seorang raja yang sangat diakui dan yang namanya sampai sekarang diabadikan dan bahkan menjadi tema mimpi orang Yahudi sampai saat ini. Kenapa orang sebesar ini ternyata juga orang yang sedemikian gelisah? Nah, orang yang pernah baca riwayat Daud tahu persis. Orang yang paling dekat Tuhan pun
ternyata orang yang tidak bebas dari pergumulan hidup. Orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan keluarganya pun bisa porak-poranda. Itulah Daud. Saya masih ingat suatu percakapan saya berapa tahun lalu itu ya. Kalau untuk ingatan-ingatan saya tidak terlalu kuat ini. Ya, kira-kira 12 tahun lalu ada sebuah pertemuan di Misano, Italia. Pertemuan dari para penerjemah Alkitab dan juga penerjemah kitab suci. Bukan hanya penerjemah Alkitab yang datang, penerjemah kitab suci yang lain juga ikut. Karena itu adalah sejenis konferensi, simposium di mana kita berbicara tentang bagaimana menerjemahkan teks-teks sakral. Tentu ada tradisi yang berbeda ya. Kalau kita di dalam lingkungan lembaga Alkitab ya orangnya harus tahu bahasa Ibrani misalnya, harus tahu bahasa Aram, dan harus tahu bahasa Yunani. Kalau teman-teman kita yang lain tentu bahasa yang lain lagi gitu. Nah biasa ya, kita mulai kenalan itu di pinggir pantai itu Misano. Dan kita sambil ngopi mulai saling kenal, adalah yang datang dari macam-macam negara termasuk Aljazair. Nah rupanya ada salah seorangnya penerjemah kitab suci yang berbahasa Arab. Jadi kami diskusi gitu sambil ngobrol. Justru dia yang mulai. Ini kayaknya cerita-cerita yang kita kenal ini mirip-mirip katanya. Saya katakan, ya memang mirip. Ya kan? Kami punya Abraham, situ punya Ibrahim. Sama-sama Daud. Ya kan? Begitu banyak ceritanya yang mirip satu sama lain. Lalu kita ngobrol semakin lama makin dalam. Dalam kemiripan itu terdapat perbedaan saya bilang. Kenapa? Daud dalam Alkitab kami yang juga merupakan Alkitab umat Yahudi itu adalah Daud yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Itu adalah Daud yang hidupnya juga tidak lepas dari cacat celah. Alkitab kita membedah hidup Daud apa adanya. Seorang yang sungguh-sungguh hebat tapi juga jatuhnya luar biasa hebat. Daud di dalam Alkitab kami disoroti sebagai manusia biasa yang bisa begitu dekat pada Allah tapi juga bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang juga bisa dibentuk ulang oleh Tuhan. Yang harus menanggung beban dosanya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Alkitab kami, saya sebut begitu ya, ternyata bercerita pada Daud, bercerita tentang Daud begitu konkret. Tidak mengidealkannya. Begitu konkret. Nah, hari ini kita membaca salah satunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena memang hidupnya tidak tenang. Baca Alkitab baik-baik. Seorang tokoh Daud hidupnya tidak tenang. Hidupnya penuh dengan pergulatan batin. Bagaimana bisa tenang kalau anak-anaknya sendiri siap untuk merebut tahtanya? Bagaimana bisa tenang kalau Namaritoi, lihat hubungannya kacau balau. Luar biasa kacaunya. Kalau ada orang bilang Daud raja yang berhasil, saya akan menyebut dia bapak yang gagal. Ayah yang gagal. Oleh karena itulah dia membutuhkan sebuah pegangan. Dan itulah memang yang menjadi sebuah ciri dari orang percaya. Bukan hidupnya akan beres, tidak. Jangan pernah mimpi itu selagi masih di bumi, apalagi namanya bumi Indonesia. Jangan pernah bermimpi hidup itu akan rapi, jangan pernah bermimpi. Tapi kalau kita punya Tuhan, atau lebih tepat lagi, kalau Tuhan punya kita boleh yakin apapun yang akan terjadi, kita bisa melangkah lagi karena Dia ada dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya sudah saksikan dalam kehidupan banyak orang percaya. Ini juga pernah terjadi dan masih terus terjadi
dalam kehidupan saya. Kalau ditanya apakah saya sebagai seorang pendeta gelisah? Ya, saya gelisah. Saya gelisah, resah tentang diri sendiri, melihat gereja juga begitu, melihat orang-orang percaya juga begitu. Ketika firman Tuhan yang kita sampaikan seperti tidak ada hasilnya, kita gelisah. Ya, kalau tidak untuk apa ya? Kita tahu apa artinya kegelisahan itu. Oleh karena itulah memang hari ini sekali lagi kita diajak untuk melihat bagaimana di tengah-tengah hidup yang tidak utuh ini kita bisa punya pegangan. Dan di situ disebut hanya dekat Allah saja. Apa artinya dekat Allah saja? Kalau kita semua di sini punya akses kepada Dia. Dan itu jelas melalui doa. Jadi yang diminta kepada kita hari ini adalah mari kita ingat sesungguhnya doa itu adalah sebuah proses di mana kita boleh berpartisipasi sepenuhnya dalam hidup ini, tapi juga sepenuhnya dalam hidup ilahi. Pada waktu saya pertama kali jadi orang Kristen, saya sempat berpikir, ya tidak apa-apa ya, namanya juga baru belajar ya. Ketika saya baca Alkitab dan saya menemukan janji-janji Tuhan tentang damai sejahtera, waktu itu saya pikir, kalau dengan Tuhan aman-aman saja semua. Betul, memang saya masih di sekolah menengah waktu itu. Bagi yang belum kenal saya tadinya bukan beragama Kristen. Ya, mengenal Kristus justru gara-gara baca Alkitab. Itu pun iseng-iseng. Jadi hati-hati ya. Tuhan iseng-iseng, jadilah kehendaknya. Amin. Tuhan iseng-iseng aja tuh, coba. Ya, hanya buka-buka Alkitab gitu ya, hanya penasaran lihat tebalnya loh. Alkitab kan nggak menarik ini. Ini buku yang paling tidak menarik sampulnya. Penerbit manapun gak mau terbitkan buku yang sampulnya seperti ini. Dibuat sedikit agak seni apa gitu. Enggak, ini hanya pelontos begitu aja. Alkitab, hitam lagi yang saya baca. Nah, tentu saya tidak ingin bercerita terlalu panjang lebar ya. Mungkin nanti ada ruang kesempatan yang lain untuk itu. Singkat cerita, melalui Alkitab saya mengenal Tuhan. Dan termasuk juga mengenal Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera. Salah atau tidak? Tidak salah, memang Alkitab mengatakan Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Yesus sebelum pergi menghadap Bapanya, dia katakan damai sejahtera aku kutinggalkan padamu. Baca Injil Yohanes. Ya, tadi juga kita baca bersama, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Wajar kan? Oleh karena itu saya pikir, jadi orang Kristen mantap sekali. Hidupnya damai sejahtera, beban berat pasti diangkat, semua aman-aman saja. Lalu terjadilah yang terjadi itu. Suatu hari bapak saya sakit parah. Bapak saya seorang pedagang. Sampai-sampai dalam usia yang masih relatif muda, saya itu harus banting tulang untuk menggantikan posisinya. Ya. Jadi seperti lidi gitu. Memang salah dia sendiri juga ya. Ya untung dia sudah pergi, jadi dia nggak bisa komplain. Dia lokomotif berjalan. Ya saya masih ingat tuh, dia pernah terbangun tidur karena sigaretnya masih nempel. Waktu itu saya gelisah sekali ya, seorang remaja tentu ingin menemukan ketenangan dalam Kristus. Apa yang saya punya? Kondisi ekonomi justru dalam keadaan sedang berbahaya. Tiang utamanya terkapar. Habislah kami. Waktu itu saya mulai percaya Kristus. Saya lihat kekuatan saya cuma doa, betul. Hanya doa kekuatan itu. Dengan lugu saja saya waktu itu saya baca cerita Gideon.
kayaknya saya boleh tiru Gideon ini. Saya tiru diri Gideon. Waktu itu saya lawan Tuhan. Tuhan, aku ingin lihat bahwa Engkau betul mengasihi kami. Ya, memang berbahaya juga karena ada nazarnya. Ada nazarnya, kan gitu Gideon kan ada nazarnya. Waktu itu saya ingat saya bilang begini, Tuhan, kalau bapakku ini bisa kau sembuhkan, kayaknya aku bersedia jadi penginjil. Memang agak sulit waktu itu saya katakan, karena saya juara umum, terus juara umum. Ya, sayang tidak ada rekamannya, sering masuk TVRI saya dulu. Sekarang tidak masuk TV manapun. Lumayan lah, lumayan. Jadi waktu mengatakan itu berat juga ya. Tuhan, ini kondisi lagi susah ini. Bisa enggak kau tunjukkan bahwa bapakku ini bisa kau sembuhkan? Aku akan mengubah cita-citaku. Ya kan? Tentu saya ikut merawatnya ya. Ikut merawatnya. Nah, melampaui dugaan saya ya. Bapak saya mulai sembuh. Hati-hati dengan doa ya. Jangan suka minta ini, hati-hati dengan doa. Waktu mulai dijawab saya yang bingung. Aduh, gimana ini? Gelisah saya. Betul-betul saya gelisah. Lebih sederhana hidup kalau tidak ada doa seperti itu. Ya paling saya neruskan pekerjaan Bapak, jualan kah, apa, bisnis. Ya kan? Ini banting setirnya mengerikan gitu. Apalagi keluarga belum Kristen, kan repot. Gelisah sekali saya waktu itu. Makanya ayat ini menggema kembali ya. Kalau saya ingat kenangan itu bolehlah saya ingat. Ya, sungguh-sungguh gelisah saya. Bagaimana sih saya mau sampaikan pada keluarga ini? Wah, akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau memang kau punya mau, tolong tunjukkan jalan. Tunjukkan. Lalu saya lihat, ya kita juga diberi hikmat ya. Siapa figur keluarga kami yang paling dihormati? Bapak saya tentu terhormat. Tapi nenek saya, seorang Buddhis yang sangat baik, sangat dihormati. Saya pikir, wah ini Tuhan, kayaknya ini perlu minta keputusan dari nenek. Gelisah lagi kan? Keluarga rapat akhirnya, rapat keluarga. Ketika saya bilang saya mau masuk sekolah pendeta, penginjil. Apa itu? Mereka bilang, ya Alkitab. Sudah gila kau. Betul, saya gak main-main mengatakan ini. Gak beres otakmu sudah ya, katanya. Tapi rapatlah keluarga. Gelisah lagi, saya gelisah. Di situ saya pakai jurus Gideon lagi. Tuhan, kalau memang kau berkenan, aku mohon. Supaya keluarga mengatakan ya. Saya masih ingat saya berdoa di dapur itu. Sementara rapat sedang berlangsung. Berdebar-debar hati saya, gimana ini kesimpulannya. Lalu dipanggil saya masuk, nenek saya yang bicara. Kau sekarang sudah boleh memutuskan tentang hidupmu. Jadi mana yang kau anggap baik, jalan. Nangis saya. Di luar dugaan. Jadi ketika bicara soal bagaimana kegelisahan hidup, sebenarnya kalau saya mau komplain banyak kali panjang ceritanya ini, ya. Tapi intinya saya dapat. Rupanya itu bagian yang penting untuk orang percaya. Rupanya itu akan membuat kita jadi mengerti, hidup ini bukan kita yang genggam. Bukan kita yang menentukan. Rupanya kalau kita tahu bahwa kita gelisah, ada banyak ketidakpastian, hal-hal yang menakutkan, kita jadi tahu memang saya perlu bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan beri sekolah doa, saya sebutlah ini sekolah doa ya, dengan cara menempatkan kita dalam situasi-situasi yang sulit. Kalau situasi kita sudah terlalu enak, hati-hati. Jangan-jangan kita justru sedang meninggalkan sekolah itu. Ya, sekolah doa ini tidak akan pernah selesai dan sering sekali Tuhan menguji kita, menempatkan kita dalam dilema-dilema.
dalam ketakutan-ketakutan, dalam kerumitan-kerumitan yang kita tidak inginkan. Itu yang membuat saya sampai sekarang melihat memang tidak boleh kita mengandalkan rasa aman. Dunia di luar sana tentu menjanjikan rasa aman. Makanya ada banyak sekolah motivasi kan? Ya. Tapi Alkitab tidak mau membuat kita terkecoh. Itu yang saya pelajari dari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, di tengah-tengahnya ini rame, gaduh. Dunia kita itu hanya aman di awal aman dia. Lalu nanti di akhir aman lagi. Ini dia. Kalau bersama Tuhan aman lagi dia. Kan gitu. Di tengah-tengahnya coba lihat baik-baik, pelajari baik-baik, tidak aman. Ada yang sakit lah, ada yang ditempa bencana, ya, ada kekerasan berbagai-bagai bentuknya, pengkhianatan, bermacam-macam terjadi. Dan itu tidak hanya terjadi di antara bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, itu terjadi di antara murid-murid Yesus. Makanya belajar Alkitab itu adalah salah satu pengalaman yang paling mengesankan bagi saya. Karena kalau saya membaca Alkitab dengan benar, saya bisa membaca dunia juga dengan benar. Bermacam-macam hal dia bukakan. Dan semakin saya lihat ke dalam, semakin saya sadar benar sekali. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu tidak usah bermimpi. Hidupnya baik-baik saja. Ada saat dia mengalami sakitnya hidup ini, sengatan dari hidup ini. Ya kalau pandemi sudah berulang kali dibicarakan, saya rasa di antara kita pun mengalami itu. Keluarga kami jelas mengalami itu. Ada yang hilang dari peredaran. Ya, betul-betul. Kemarin masih bercanda. Wah dolai. Mantap doh bah katanya. Kan gitu kan? Tahu-tahu nggak ada lagi. Apalagi kalau lagi makan saksang bersama, mantap do, saksangi, mantap. Ya kan? Tahu-tahu hilang dari peredaran, menyakitkan sekali. Saya bisa bayangkan anaknya seperti apa, lalu keluarga seperti apa. Nah, yang membuat saya tetap bersyukur, kita tetap bersyukur adalah kita sudah lihat mereka yang bergantung pada Tuhan itu diberi kekuatan yang cukup untuk berani menghadapi hidup ini apa adanya. Pada saat kita terjerembab, gak apa-apa terjerembab. Tapi ada jalan ke depan di mana Tuhan menuntun kita. Pada saat kita ragu sekali bagaimana kita mau jalan ke depan, juga tidak apa-apa. Itu hanya menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam situasi di mana memilih itu sungguh sangat sulit. Tapi saya sudah lihat berulang kali itu juga adalah sekolah doa. Kesempatan bagi sekolah doa. Ketika kita ditempa sekali lagi oleh Tuhan untuk bisa melihat dengan jelas bagaimana Dia menuntun hidup kita. Nah, itu yang saya alami terus menerus ya. Terus menerus. Termasuk dengan berbagai situasi ketika saya harus studi misalnya, saya masih ingat ya. Pada waktu saya mau berangkat ke Amerika, harusnya orang kan senang kan, wah dapat beasiswa, belajar ke negeri Paman Sam. Sudah ada imajinasi kan gitu. Pulanglah saya ke Medan. Waktu itu ya, gimana lah ya, pesawat masih mahal, naiklah saya bus, ya ber-AC, AC-nya AC alam. Ya, itu pengalaman yang sangat saya ingat dan justru pengalaman yang sangat baik, ya karena ini mempersiapkan saya untuk perjalanan jauh ketika saya sekarang melayani sebagai konsultan Lembaga Alkitab Indonesia di tempat-tempat pelosok. Jadi memang Tuhan menempa saya juga supaya nggak enak-enak aja hidup ini. Sampai di rumah ketemulah mama, ayah, bapak saya sudah meninggal dulu. Maksud hati adalah mengatakan, Ma, saya mau berangkat ini sekolah. Mama baik-baik saja ya. Nanti sesudah selesai kita jumpa lagi. Saya tidak tahu mama saya itu sudah sekarat. Zaman dulu belum ada WA soalnya.
Kan pakai surat-surat seperti Siti Nurbaya. Masuk ke rumah, saya lihat, aduh sudah tergeletak mama saya. Kenapa diam saja ini orang tua kan gitu. Zaman dulu kan bisa juga nelpon kan. Tapi nelpon biasanya sudah artinya emergency. Makanya zaman sekarang susah, nggak jelas lagi mana yang penting, mana yang tidak penting. Nggak jelas lagi sekarang ini. Kalau dulu orang nelpon misalnya, tiba-tiba, karena mahal kan, mahal biaya telepon itu. Nggak pernah dia nelpon, rupanya dia tidak ingin membuat saya gelisah. Itulah kasih sayang seorang ibu ya. Saya kenang sekali itu. Tapi waktu itu gimana? Wah, hati saya terharu sekali. Kami mengadakan percakapan. Dia belum Kristen loh. Ma, saya bilang, saya mau berangkat ini. Ya, bagus katanya. Mama gak apa-apa, saya bilang gitu. Saya gak tega ya. Tidak apa-apa, percayalah, kan ada saudaramu, dia bilang. Mama pasti senang. Kau berangkat saja, gak usah risau. Saya masih ingat kenangan terakhir itu. Pagi-pagi dia udah sakit setengah mati karena ingin tunjukkan kasih sayangnya ya. Itulah hebatnya seorang ibu itu. Dia sambil meraba dinding coba menyiapkan secangkir kopi coba. Itu secangkir kopi terakhir. Secangkir kopi terakhir yang saya minum. Dia sidangkan dan saya nggak berani menolak karena saya lihat itu ungkapan hatinya yang dalam. Saya minum. Kemudian tak lama kemudian saya berangkat ke Siantar. Saya dengar berita dari Siantar telah meninggal. Di mana mimpi Amerika yang tenang itu? Gak ada. Sampai saya pikir saya harus batalkan perjalanan rencana studi. Tapi ini kan lumayan risikonya juga. Bukan hanya buat saya tapi buat lembaga misalnya. Itu membuat saya belajar ulang. Kadang-kadang kita berilusi semuanya aman-aman saja. Tidak. Tidak bisa nangis saya karena kejutan itu. Tidak bisa nangis saya. Nangisnya kapan? Pada waktu di sana. Malam-malam kerjakan makalah, berlinangan air mata. Di mana kekuatan kita peroleh? Di mana? Kiri kanan saya orang asing. Gak ada orang Indonesia, bagaimana? Ada seorang teman satu ruangan. Saya pikir saya bisa cerita pada dia. Dia lihat, kau kelihatan sedih. Iya, mama saya barusan meninggal, saya bilang. Bingung dia. Rupanya orang Amerika sangat tidak siap menghadapi kematian. Bingung dia. Oh, I'm sorry, dia bilang. Ya, I'm sorry. Ya. Tapi dia tidak tahu mau beri nasihatkah atau mau apa. Dia bingung. Dan belakangan saya tahu rupanya karena di negara barat sana urusan-urusan yang menggelisahkan, urusan-urusan yang membuat orang berduka itu dibuat rapi seakan-akan berada di sudut sana. Beda sama orang Batak. Kalau meninggal apalagi saur matua, wah, manortori. Mana ada manortori orang mereka meninggal. Disimpan-simpan ya, dibungkus-bungkus supaya rapi. Jadi saya cerita pada dia agak sia-sia. Betul saya alami. Agak sia-sia, bingung dia. Apalagi terakhir kali. Saya sudah bicara, saya bilang, so Jason, namanya Jason ya. Jason, what do you think about death? Death? No, I'm not ready yet to think about that. Begitu, ibu bapak saudara. Oleh karena itulah hari ini, tema ini begitu hidup bagi kita. Ya, saya hanya cuplikan-cuplikan kecil, itu belum yang paling serius. Tetapi itu sudah menggambarkan begitulah hidup anak-anak Tuhan yang dari waktu ke waktu mengalami terpaan-terpaan, ujian-ujian yang harus dia hadapi. Lalu bersyukurlah kita ketika kita menghadapinya,
kita bukan hanya punya strategi, tapi kita punya Tuhan. Yang lain-lain bisa menipu kita, tapi Tuhan tidak akan menipu kita. Ketika kita bersedia datang pada Dia, ketika kita bersedia membukakan hidup kita pada Dia, saya yakin ada kekuatan. Dia tidak langsung memberi solusi instan membuat kita bahagia, tapi ada kekuatan untuk menghadapinya. Dan ketika kita melaluinya, kita bisa memetik pembelajaran. Dan itulah yang saya lihat sebagai salah satu segi paling penting dari doa. Doa meyakini bahwa Tuhan ada dalam seluruh proses hidup kita ini. Salah satu tema terpenting itu diantaranya adalah yang dalam Roma tadi ya. Roma pasal 8 ya. Mari kita buka bersama. Ya, ini dari Daud. Sekarang kita melompat kira-kira 9 abad kemudian. Ya, lihat, bayangkan Alkitab sendiri tuh jaraknya begitu. 9 abad kemudian kita bertemu dengan seorang Rasul Paulus, ya. Dan dia juga punya perspektifnya tentang hidup ini. Mari kita buka Roma pasal 8. Ya, sebentar. Ini memang bedanya buka Alkitab kertas dengan elektronis. Roma pasal 8. Ya, sebentar ya. Ya, yaitu mari kita lihat ayat yang berapa ya? Sebentar ya. Ya, 28. Kita baca bersama-sama. Kita tahu, kita mulai. Kita tahu sekarang alam turut bekerja sekarang mendatangkan kebaikan bagi orang sesuai dengan rencananya. Tentu ini salah satu ayat yang sangat kita kenal ya. Dan ayat ini sering sekali harus kita baca ulang untuk bisa meyakini bahwa betul Allah itu ada dalam seluruh proses hidup kita. Ya. Sehingga orang percaya itu sambil menangis pun dia tetap bisa bersyukur. Ini bedanya. Saya suka terkesannya dengan opung-opung. Kadang-kadang ketika saya misalnya mendapat kesempatan untuk berbicara lebih lama atau memimpin ibadah ulang tahun 80 seperti itu. Terkesan sekali saya dengan kesaksian banyak opung di dunia ini. Mereka bisa bercerita, Amang Pandita, nah kita ngulu nami teki. Akka paru kilon. Si taonon, sudah hutahun katanya. Apalagi sudah mabalu. Coba bayangkan dia bilang, anakku 8 misalnya. Ibu hama, 8 dakdanahon di jolokku katanya. HP monding amat tai. Kan ngeri. Bagaimana aku bisa menghadapi ini dia bilang. Saya masih ingat itu. Kisah seorang ibu. Dia bercerita pada saya. Sampai awal bulan, tiap awal bulan dia ikat kepalanya saking pusingnya. Itu bukan psikologis lagi tuh, udah sampai ke fisik gitu. Dia ikat kepalanya saking pusingnya. Nang PH do nang bagio non katanya gitu. Betul dia bilang. Air mata sudah keluar, ketakutan hidup ini juga sudah nggak bisa lagi dihitung dia bilang. Yang membuat saya terharu ketika dia mengatakan, satu yang saya punya. Ada Tuhan tempat saya mencurahkan isi hati. Ada Tuhan tempat saya bisa datang dan memohon kekuatan. Dan itu yang membuat saya tak pernah menyerah untuk berjuang. Doa berarti kita berserah, tapi artinya kita tidak menyerah. Hidupnya tidak tenang, tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang dalam arti bisa melihat dengan jernih hal-hal apa yang bisa dikerjakan
dalam situasi-situasi yang paling buruk. Jadi bukan soal perasaan saja ini kita bicara. Makanya saya bilang saya terkesan. Kalau udah dengar gitu itu saya merasa, wah, pengalaman saya itu jadi tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang membuat saya takjub? Adalah anaknya jadi dokter, adalah jadi guru. Sampai bingung saya, kok bisa terjadi itu? Bukan berarti tiba-tiba Tuhan buka tingkap-tingkap langit, itu istilahnya Alkitab. Bukan, tapi Tuhan buka jalan ketika dia berjuang. Jualan apalah, jualan ulos segala macam. Yang penting keluarga bisa hidup. Dan ternyata karena anak-anak ini melihat orang tua yang prihatin, berjuang mereka habis-habisan. Jadilah. Ini kan kisah-kisah yang nyata sekali ya. Bukan berarti semuanya jadi tenang. Tapi rupanya Tuhan beri sebuah keyakinan tentang kehadirannya dalam hidup ini. Dan ketika saya berhadapan dengan opung seperti ini, wah, saya jadi tahu. Inilah contoh orang-orang yang dikatakan dalam Mazmur tadi. Jelas. Ya, andai kata dia hanya gelisah dan kemudian jadi terpenjara, tidak bisa melakukan apapun, tidak ada yang jadi. Dia gelisah, resah, bergumul, tapi dia tahu ada Tuhan yang menguatkan dia. Sehingga dia bisa akhirnya menemukan jalan keluar demi jalan keluar. Dan ini yang menunjukkan sekali lagi, bukan berarti usaha dia itu yang paling penting. Tapi Allah berada dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bahkan dalam situasi yang tidak baik. Ini keyakinan Rasul Paulus dan ini juga keyakinan kita. Ya, saya kadang-kadang sudah tidak mau baca koran, terlalu banyak berita buruk. Tapi karena masuk dalam WA group, tidak bisa tidak masuk juga berita buruk itu. Ya nggak apa-apa, rupanya baik juga supaya jangan kita seperti terisolasi ya. Akhirnya ya kalau kita tidak bisa lakukan sesuatu, mari berdoa. Prediksi inilah, resesi segala macam, aduh terlalu banyak. Bahkan ada beredar di WA group, mungkin sebentar lagi perang dunia ketiga. Ngeri memang. Tapi itulah ketika saya membuka Alkitab dan melihat ulang semuanya. Di situ kita bersama-sama bisa belajar. Salah satu keyakinan terpenting dari orang percaya adalah bahwa Tuhan punya agenda dalam hidup ini. Kalau kita dekat dengan Dia, kita merapat kepada Dia, Dia memberi kekuatan yang cukup kepada kita untuk berjuang. Meskipun melalui bermacam-macam kesulitan. Meskipun hati kita terluka, kecewa, merasa terhianati dan lain-lain. Meskipun. Dan disitulah saya percaya memang orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Ini yang saya kira penting untuk kita bersama-sama. Supaya apapun yang akan terjadi, apa yang menjadi harapan kita ke depan, di situ kita melihat kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Ayat terakhir yang saya ingin ajak, masih kita dalam Roma pasal 8 ini. Ayat terakhir yang ingin saya ajak kita membaca bersama Roma pasal 8, yaitu ayat ke-26 dan 27. Kita baca bersama-sama. Demikianlah Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah untuk orang-orang kudus. Ayat ini adalah ayat yang sangat spektakuler. Berdoa kepada Tuhan itu biasa. Yang kadang-kadang kita lupakan dan ini yang paling luar biasa. Tuhan berdoa untuk kita. Ayat ini memang ayat yang membuat kita sadar. Orang yang
punya Tuhan, punya sumber doa. Alkitab tadi mengatakan Roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus tidak lain pada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Kita ini dalam nama Kristus. Dan ini yang membuat kita kuat. Bahkan ketika kita sudah kelelahan, tidak tahu berdoa. Izinkan saya memberi sebuah kesaksian kecil mengakhiri renungan atau firman Tuhan hari ini. Keponakan saya, Boris Sirait, ya, pada waktu itu mengunjungi saya di Bogor. Sekarang dia sudah almarhumah. Ya, itulah sedihnya juga. Saya baru saja pulang dari studi dan memulai settle lah ya di Bogor. Dia datang untuk beberapa lama dan tak lama kemudian saya ketahui ada benjolan di tangannya. Kami periksakan ke rumah sakit Salak. Ya. Lalu dokter bilang, ya ini memang tidak termasuk sangat ganas tapi ini bisa bertumbuh. Sehingga ini harus diangkat. Dia lakukanlah operasi ya. Dia dibius secara total. Lalu saya mendampingi. Waktu itu saya belum menikah. Jadi saya merasa karena mereka semua sudah yatim piatu, saya lah menjadi bapaknya waktu itu. Saya dampingi keponakan saya ini. Nah, ketika berada transit dari ruangan operasi ya, sesudah operasi, dalam ruangan itulah kemudian saya tunggui, dia masih di bawah pengaruh bius, tidak tahu apa-apa. Dan itu ruangan yang kami tempati bersama dengan umat beragama lain. Yang membuat saya waktu itu terkesima sampai bingung adalah tiba-tiba keponakan saya ini berdoa dengan suara yang sangat nyaring. Karena dia tidak sadar ya, dia belum sadar waktu itu. Dia berdoa meluap dari hatinya dengan bahasa yang mengalir begitu lancar. Begitu lancar. Pada waktu dia sadar saya tidak pernah dengar dia bisa berdoa seperti itu. Dia berdoa, Tuhan Yesus Engkau tahu hidup kami yatim piatu, segala macam dia keluarkan isi hatinya. Jadi tahu saya beban yang dia pikul dalam hatinya. Karena dia anak tertua ya dan punya adik berapa lagi. Keluar semuanya dia ungkapkan Tuhan Yesus ya. Dan berada di ruangan bersama umat beragama lain sampai saya pikir andai kata volumenya bisa saya kecilin. Betul-betul. Dan di situ saya terkesima. Tak lama dia berhenti, cukup lama ya, saya kira ada 5 menitan dia berdoa seperti itu. Tidak langsung sadar, beberapa menit kemudian, kira-kira mungkin 15 menit kemudian baru dia tersadar. Dia tanya, tulang, di mana aku tulang? Di rumah sakit kau, aku bilang. Dia tidak tahu dia berdoa. Siapa yang berdoa itu tadi? Bagi saya sampai hari ini misterius. Saya tidak berani langsung kaitkan, inilah contohnya. Saya tidak berani. Tapi ini sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah saya bisa mengerti. Siapa tadi yang berdoa begitu lancar itu? Sudah itu dia gak bisa berdoa seperti itu. Siapa? Di bawah sadar loh itu. Sampai detik ini berteka-teki saya. Nah, ketika saya baca teks seperti ini, sekurang-kurangnya saya bertanya, ada Tuhan ya dalam hidup orang-orang percaya itu, yang bahkan dia tidak sadari. Tapi itu bisa menjadi sebuah sumber kekuatan yang memungkinkan kita untuk berjalan terus dalam hidup ini. Jadi itu yang hari ini kembali kita mau pelajari dan kita yakini lagi.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita amini firman Tuhan ini dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh takjub ya Tuhan ketika kami membaca bagaimana Engkau berelasi dengan anak-anak-Mu di sepanjang zaman. Apa yang kami baca di dalam Alkitab, kesaksian-kesaksian yang kami bisa pelajari, menolong kami untuk melihat Engkaulah sesungguhnya yang berada di dalam segala sesuatu Tuhan, mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang-orang yang berserah kepadamu. Kami sadar sepenuhnya seperti yang kami juga bisa baca di dalam Alkitab, begitu banyak pergumulan hidup ini, begitu banyak kegelisahan yang membuat kami takut, begitu banyak yang membuat hidup ini terasa tidak punya kepastian. Namun kami belajar ulang dari hamba-hamba-Mu, termasuk Daud pada hari ini. Di dalam berbagai kegelisahannya, ketidakpastian, bahkan ketakutannya, dia mendekat kepadamu. Ya Tuhan, kiranya ini juga menjadi sikap kami. Kiranya kami boleh senantiasa bersyukur karena ada Tuhan, agar Engkau yang menyertai hidup kami. Kiranya ini juga menolong kami bersama-sama untuk melihat ulang semuanya Tuhan, dan menjalani hari-hari ke depan ini dengan keyakinan dan pengharapan bahwa Engkau senantiasa hadir dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan ini dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen untuk pelayanannya. Kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian nomor 9. Saya mengajak semua kita berdiri. Dua kali berturut-turut, hanya dekat Allah saja. Hanya Dia
Kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan, akan mengedarkan kantong persembahan. Kita memberikan persembahan 1 kali ya. Iya. Dan kita mengangkat pujian sonang di lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang naruh tusi, unang meho mabian, lau mandak potoni, totong di jomang Yesus, sai rumah Tuhan, dari kau nalolomo, jalan manusia, sonang di lambung Yesus, sonang naruh tusi, unang meho mabian, lau mandak potoni. Yesus kaholong aku. Yesus mahulog aku, Yesus mahusakti, sa leleng au mangkoro, lohong tintinigi, dami uwagiyari, pangangangamawi, ay niramon ni Jesus, ang binubot na sonang di lambung Jesus, sonang naroon tusi, unang meho mabigan, lau mandak potoni. Bahasa Indonesia pria saja. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh Lagu merdu malaikat perempuan. aku bahagia. Perempuan. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Sama-sama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Bonggut Sidabutar. Shalom Bapak Ibu semuanya. Iya. Hari ini saya sangat diberkati sekali. Yang pertama karena saya diberkati karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Anwar Chen Sinaga. Sinaga kan? Sinaga karena orang Cina tapi jadi orang Batak. Jadi marga Sinaga Bapak. Iya. Mulai Mama, mulai. Sidabutar doang. Iya ya. Kali ini saya akan memberikan persembahan pujian. Tapi Bapak Ibu saya bukan penyanyi ya. Aslinya saya pemain seruling. Tapi tadi saya ditodong oleh hambanya. Tapi saya sangat terpanggil sekali. Makanya saya dengan senang hati untuk menyanyikan lagu ini. Semoga kita semua dapat diberkati oleh lagu ini.
All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I love you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Puji nama Tuhan. Thank you. Ini mudah-mudahan tidak yang terakhir kali ya Pak Bonggut. Saya berharap berlanjut terus. Nanti Amang yang di sana juga bisa menyanyi. Ya, oke. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat dari Bapak Ferry Tampu Bolon.
ketinggian sih. Saya agak kecil. Oke. Horas, selamat sore Bapak Ibu, Amang, Inang, Ito, Olay, Amang Pendeta, selamat sore semua. Senang berkumpul lagi, bertemu lagi di awal bulan Maret ini. Setelah sebulan kita ndak ketemu dan semua sehat-sehat ya Sid ya. Welcome. Setelah sekian lama. Ya Amang, terima kasih semuanya yang baru pertama kali hadir juga. Kami menyambut dengan sukacita. Datang lagi next month. Pengumuman bulan depan. Bulan depan nanti kita akan ada lagi di sini tanggal 2 April tahun 2023. Ya. Jamnya sama, jam 16. Nanti yang melayani adalah Pendeta Alex Nanlohi di gedung ini, di gedung LPMI. Kita ingat, kita catat bulan depan tanggal 2 April 2023 di gedung LPMI pukul 16 dengan tema Nama di Atas Segala Nama. Untuk hari ini kita bersyukur di ibadah kita tanggal 5 Maret dengan tema Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Terima kasih untuk Amang Pendeta Anwar Chen yang sudah menyampaikan firman-Nya dengan sangat menyentuh. Iya, ternyata hidup ini memang belajar arti bergantung ya Amang ya. Terima kasih. Ternyata memang harus dinikmati kehidupan ini bersama Tuhan. Terima kasih buat MC Sita Manurung yang sudah datang lagi katanya setelah sekian lama. Kemudian terima kasih untuk keyboard Tiroy Sihotang, untuk gondangnya Simon Pasaribu. Kemudian untuk sulingnya Bonggut Sidabutar. Terima kasih untuk singernya Devi sama Argado, dan tadi persembahan pujian dari STT Trinity dan Bonggut Sidamutar. Tuhan berkati semua pelayanan Bapak Ibu, kiranya menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya mau melaporkan beberapa hal yang nanti akan kita doakan sama-sama. Bersyukur untuk kemarin itu kita bikin acara malam misi dalam rangka mendukung STT Trinity, sudah berjalan dengan baik, dihadiri oleh orang-orang yang kita undang dan memberikan banyak dukungan untuk kelanjutan studi dan STT Trinity. Kita juga bersyukur dan nanti kita harus berdoa banyak untuk beberapa hal di bangsa dan negara kita. Kemarin ada kejadian yang cukup besar di Jakarta dan beberapa saudara kita harus mengalami luka dan ada yang meninggal. Kita berdoa untuk itu. Di Papua juga kemarin ada berita yang kurang baik, itu juga membuat ada banyak saudara-saudara kita yang harus terluka. Nah, kita berdoa untuk kondisi negara kita menjelang tahun-tahun politik ini. Kemudian juga untuk STT kita berdoa bulan depan akan mulai kita mensosialisasikan untuk penerimaan mahasiswa baru, untuk beberapa pembangunan juga yang akan diselesaikan, dan rencana kita untuk di bulan Mei melakukan peresmian gedung kampus dan chapel yang sudah akan selesai, termasuk juga untuk dining hall. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan, untuk berkat dan sukacita, limpah rahmat yang tak berkesudahan di hidup kami. Terlebih lagi di hari ini Tuhan, Engkau izinkan lagi kami boleh berkumpul umat-Mu di komunitas Bonapasogit Diaspora ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya, untuk kenikmatan kami mengalami boleh banyak hal
bergantung sama Tuhan di tengah kondisi kehidupan kami yang masing-masing kami punya beban, masing-masing kami punya permasalahan. Tapi kami melihat betapa tangan Tuhan yang begitu kuat itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang datang dari Tuhan. Di sore hari ini juga ya Bapa yang baik, kami mau bersehati, bersepakat menaikkan doa-doa kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan ini ya Bapa yang Engkau sudah mulai sejak lama ya Allah. 2006 ketika kami memulainya, sampai saat ini pun kami menikmati betapa tangan Tuhan yang besar itu sudah memeliharakannya. Ke depan ini kami terus berdoa, biarlah tangan dan setia Tuhan boleh terus menemani kami, memberi kami hati, memberi kami hikmat, memberi kami pengertian terbaik untuk kami boleh terus menjalankan pelayanan ini lewat ibadah dan berbagai kegiatan lainnya lagi ya Allah. Mampukan kami semua pengurus ya Allah, beri hati yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan sehingga kami boleh memberi diri dan waktu kami mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga untuk kami semua pengurus di berbagai tempat di dalam seluruh aktivitas kegiatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga lewat itu kami boleh terus menikmati penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau terus berdoa dan mengangkatkan buah dari pelayanan ini ya Allah, untuk Tuhan yang sudah mengizinkan kami boleh mendirikan STT Trinity tahun 2012. Terima kasih sampai sekarang pun kami menikmati betapa tangan Tuhan yang kuat itu terus menopang. Kami mau berdoa Bapa untuk yang saat ini sedang dikerjakan beberapa pembangunan untuk kampus, untuk chapel, untuk dining hall. Kami berdoa Tuhan izinkan kami menuntaskannya dalam waktunya Tuhan. Untuk banyak orang yang Tuhan sudah gerakkan mendukung pelayanan pembangunan di STT Trinity ini, Tuhan terus peliharakan. Dan izinkan kami pengurus untuk boleh terus mempertanggungjawabkannya dengan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kami mau berdoa secara khusus juga untuk semua ya Allah yang ada di STT Trinity, para dosen, para ketua, wakil ketua, mahasiswa, baran staf administrasi, para alumni di berbagai tempat. Kami mau berdoa Tuhan yang baik. Tuhan berkati STT ini, pakailah menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi untuk pemberitaan firman-Mu ke berbagai tempat. Untuk mahasiswa yang saat ini sedang dididik, Engkau Tuhan beri mereka hikmat pengertian terbaik untuk mereka bisa belajar dengan baik, dan Tuhan mempersiapkan mereka semua untuk boleh menjadi hamba-hamba-Mu, membawakan kabar baik itu ke berbagai tempat dan membawa semakin banyak orang semakin dekat kepada Tuhan. Untuk para dosen, supaya Tuhan beri hikmat, mereka juga boleh menjadi teladan, boleh menjadi pengajar yang baik, sehingga apa yang mereka dapati itu mereka bisa sampaikan, teruskan, dan beri kepada adik-adik anak-anak yang dididik. Berkati terus semua kebutuhan untuk STT Trinity. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang baik untuk banyak orang yang kami tidak tahu dari berbagai tempat boleh datang memberikan dukungannya. Peliharakan terus mereka dimanapun mereka berada, dan biarlah mereka juga terus Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan rezeki, dan lewat STT ini biarlah apa yang mereka berikan itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kami yang mengelola ya Allah, beri kami roh takut akan Tuhan, supaya untuk setiap hal yang kami dipercayakan lewat Tuhan,
kepada semua orang-orang yang diberi rejeki, lewat itu juga kami boleh mengerjakan tugas-tugas ini. Beri kami semua roh yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, supaya kami boleh mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami ini. Kami terus berdoa, kami terus bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat bagi bangsa dan negara kami sampai dengan saat ini. Untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, semua para menteri sampai kepada orang-orang yang di tempat yang paling jauh ya Allah, paling pojok, bahkan di tempat yang paling dasar ya Allah, di kelurahan, di RT yang Tuhan sudah tunjuk mereka menjadi pengurus untuk masyarakat Indonesia. Tuhan beri mereka hikmat pengertian terbaik supaya boleh memimpin dengan baik, boleh menjadi teladan, boleh sungguh-sungguh bekerja untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sehingga kami Tuhan Yesus bangsa yang besar ini boleh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menjadi berkat, tidak hanya di negara kami, juga bagi negara yang lain. Bapak, kami mau berdoa untuk keamanan bangsa kami ini. Beberapa waktu lagi bangsa kami ini akan masuk ke waktu pemilihan umum. Sudah mulai ada banyak kegiatan ya Allah. Kami mau berdoa memohon, beri kami semua warga negara Indonesia hati yang sungguh-sungguh tenang. Beri kami semua pemikiran yang benar-benar baik. Dan kami mau berdoa, Tuhan, jauhkan bangsa ini dari perpecahan. Jauhkan bangsa ini ya Tuhan Yesus dari kerusakan-kerusakan yang tidak perlu karena kepentingan golongan dan pribadi. Dan biarlah Bapa kami mau bersahati. Semua siapapun Tuhan Yesus yang akan memimpin bangsa ini, Tuhan beri hati yang takut dan mencintai Tuhan. Sehingga boleh membawa bangsa ini menuju tempat yang lebih baik. Berdoa untuk para aparat keamanan, polisi, tentara, Tuhan beri mereka sukacita damai sejahtera untuk boleh mengamankan bangsa ini supaya tidak ada hal-hal yang membuat kericuhan ya Tuhan Yesus. Kami tahu di berbagai tempat sudah ada hal-hal itu, tapi biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan, para pengelola keamanan bangsa kami ini boleh menjaga bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, akhirnya juga kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kami berdoa memohon, beri kami hikmat ya Tuhan, pengurus untuk mengelola persembahan ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bagi tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan juga memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan banyak berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kerjasama yang baik antara yang sangat tinggi dan yang pendek. Jadi saya bisa tinggi sedang sekarang. Akan banyak cerita hidup kita alami sebulan ke depan. Dan saya berharap cerita hidup kita masing-masing membuat kita semakin semakin joy. Katanya di dalam kehidupan orang Kristen, sorrow dan joy itu bisa bersama-sama. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita akan menjalani hidup ini dan saya mengundang semua kita berdiri,
kita mengangkat pujian, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Perempuan saja, perempuan, buka sumber air hidup. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah hidupnya dengan firman awanmu. Sama-sama bahasa Batak. Togu au ale Jehovah di dalam narodomo, hodona toto satia, togu au agaleon, sagu-sagu amoluan, sai bagus Bahasa Bataknya sekali lagi. Togu au oleh Jehovah. Togu au ale Jehovah di dalam narodomo, hodona toto satia, togu au agaleon, sagu-sagu amoluan, sai pagosur todikon, sai pagosur todikon. Tetap berdiri Pak Anwar, saya persilahkan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kami boleh lakukan bersama. Engkau yang hadir bersama dengan kami menuntun langkah kami Tuhan ke depan. Kami meyakini pimpinan-Mu sehingga kami tidak akan tersesat. Dan hidup yang Engkau janjikan itu bukan hanya hidup di sini, tapi hidup bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persekutuan ini mendorong kami untuk semakin menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Dan kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Persilahkan ambil waktu tenang.
Hati-hati di jalan, sampai jumpa nanti bulan April tanggal 2. Boleh bersalam-salaman. Terima kasih untuk semua kita. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga